Hidungmu tiba-tiba gatel banget ya? Waduh, kamu mau bersin tuh. Bunyinya pasti bakal menggelegar di seisi ruang konferensi. Biar nggak menarik perhatian, coba deh gelitiki langit-langit mulutmu dengan lidah. Dalam 5-10 detik saja, rasa ingin bersinmu akan lenyap. Kamu juga bisa pakai cara lain seperti memencet hidung seolah sedang mencium bau busuk di sekitarmu. Atau pencet saja batang hidungmu di antara kedua alis. Tapi ingat ya, saat melakukannya, jangan lihat ke cahaya terang. Sekitar 1/3 manusia akan bersin saat melihat langsung ke cahaya matahari atau lampu. Semisal nih, kamu lagi ngobrol dengan seseorang, tapi nggak dapat kesempatan untuk ngomong sedikit pun. Kalau kamu sungkan untuk menyela pembicaraannya, coba deh jatuhkan benda yang sedang kamu pegang. Asalkan bukan ponsel atau laptop sih. Sayang dong kalau cuma dibanting-banting. Kamu juga bisa berpura-pura rusuh dengan menyenggol sesuatu. Kemungkinan dia akan sadar obrolannya sudah terlalu lama. Wajar saja kok kalau kamu merasa gelisah saat menghadapi acara penting, tapi kemungkinan kamu akan linglung dan tidak bisa berkonsentrasi. Kalau kamu mulai tegang, regangkan otot wajah, lengan, dan bahumu. Jangan lupa kepalkan tanganmu. Nah, coba mulai rileks dan tarik nafas dalam-dalam agar kamu siap menghadapi masalah yang menghadang. Tenggorokanmu terasa gatal. Gak apa-apa lah ya. Tapi kalau sudah begini, konsentrasimu jadi buyar. Coba garuk telingamu deh. Dengan begini, kamu akan merangsang saraf yang ada di telinga. Kemungkinan tubuhmu akan bereaksi saat otot tenggorokanmu tegang sehingga gatal pun reda. Saat malu-malu untuk memulai obrolan, kamu akan kebingungan, memalingkan pandangan, atau menggeser tumpuan tubuh. Jangan coba-coba melawannya ya, agar situasinya tidak semakin parah. Sebaiknya jelaskan secara singkat. Aku agak nggak nyaman nih buat ngebahasnya. Saat harus memperkenalkan seseorang ke temanmu, kamu malah lupa namanya. Aduh, kalau begitu, minta maaf saja. Belakangan ini kamu terlalu sibuk, sehingga jadi agak pelupa. Kebanyakan orang zaman now akan paham kok, jadwal yang padat memang bisa sangat berpengaruh bagi kita. Kamu juga bisa mengingat nama seseorang yang sebelumnya sudah kamu tahu dengan meminta kartu namanya. Atau mintalah dia mengetikkan nomor telepon di ponselmu secara langsung. Kemudian, lihat detailnya sebelum kamu mengantongi kembali ponselmu. Kamu juga bisa memintanya untuk mengeja namanya, beri alasan agar kamu tidak salah eja. Gak perlu teriak-teriak kok saat kamu berbicara di tengah pesta yang meriah. Mintalah lawan bicaramu untuk menekuk telinganya keluar, lalu menekannya dengan tangan. Suaramu akan terdengar lebih jelas. Untuk menghentikan cegukan, taruh sedotan panjang di dalam gelas atau botol berisi air. Tutup telingamu dengan jari, lalu minum airnya. Atau pakai cara lain aja, tutup segelas air dingin dengan tisu atau kain bersih, lalu minum airnya. Kamu juga bisa melakukannya sambil memencet lembut hidungmu. Trik lainnya yaitu duduk sambil dekatkan lutut ke dada. Peluk kedua lutut selama sekitar 2 menit. Atau tarik nafas dalam-dalam lalu tahan selama mungkin. 10-20 detik biasanya sudah cukup kok. Hembuskan udara secara perlahan. Kalau masih cegukan juga, ulangi langkah tadi sampai beberapa kali. Cara lainnya yang juga bisa dilakukan adalah dengan memegang ujung lidah lalu tarik perlahan sebanyak 1 atau 2 kali. Tujuannya untuk merangsang otot dan saraf di tenggorokan. Jangan lupa cuci tangan dulu ya. Kalau kamu tiba-tiba baper dan mau mewek, lihat ke atas dan tahan nafas selama beberapa detik. Kemudian hembuskan perlahan. Dijamin deh, kamu akan lebih mendingan. Akhirnya kelar juga rapatnya. Asik, bisa langsung cus. Tapi kamu nggak bisa mengambil buku catatanmu. Lenganmu kesemutan. Coba deh kepalkan tanganmu, lalu buka. Peredaran darahmu akan lancar sehingga sarafmu menjadi rileks. Kamu juga bisa perlahan menggerakkan kepalamu ke samping. Saat saraf lehermu tertekan, tangan dan lenganmu bisa kebas. Gerakan kepala akan merelaksasi otot leher sehingga meredakan tekanan. Ponsel emang suka sok tahu dengan autokoreknya ya. Kalau kamu baru nyadar salah ketik setelah chatnya terkirim, kamu bisa minta maaf. Atau ngakak so hard juga bisa sambil bilang, HP-ku udah kayak cenayang aja sih. Rapat penting akan segera dimulai, tapi kamu ngantuk parah. Biar gak ketiduran pas atasanmu lagi presentasi, tarik nafas dalam-dalam, tahan selama beberapa detik, lalu hembuskan. Kamu akan merasa lebih berenergi. Ngobrol dengan orang baru emang bisa bikin canggung, gugup, atau malu ya. Tapi nggak apa-apa kok, santuy aja. Jangan tersipu atau buang muka ya. Ikuti aturan kontak mata 3 detik.
Dengan begini, rasa gugupmu akan tertutupi. Kamu pun akan terlihat antusias dengan lawan bicaramu. Kalau ada yang sedang menjelaskanmu sesuatu, coba deh lakukan kontak mata selama lebih dari 3 detik. Hal ini bisa sangat meyakinkan kalau kamu memperhatikan. Rasa cemas bisa datang di saat-saat yang nggak pas loh. Untuk mengatasinya, beri waktu saja. Iya, beneran. Sisihkan 15 menitmu dalam sehari untuk khawatir sepuasnya. Nah, kalau waktunya sudah habis, ya udah, move on aja. Jangan memikirkan hal-hal yang membuatmu gugup. Selain itu, jangan ngehalu sebelum tidur. Bisa-bisa kamu malah begadang. Kalau kamu merasa gugup sebelum wawancara atau ujian, kunyah permen karet aja lah. Mengunyah akan membuat otak merasa tentram. Tapi sebenarnya, kamu sedang mengelabuhinya supaya rileks. Setelah mengonsumsi makanan super dingin seperti es krim, saraf di langit-langit mulut akan beku. Kemudian, tubuh akan mengira kalau otakmu juga beku. Karena itulah, suhu tubuhmu akan naik drastis, lalu kepalamu jadi pusing saat makan es krim. Daripada ngeluh, sebaiknya tempelkan lidahmu ke langit-langit mulut untuk menghangatkannya. Usahakan permukaan lidahmu menempel rata ya. Penting nih, kalau kamu butuh sesuatu, selalu katakan karena kepada orang yang kamu mintai tolong. Mereka akan percaya kalau permintaanmu memang penting. Nah, yang satu ini pasti pernah kamu alami deh. Ada lagu yang terngiang-ngiang di otakmu, biasanya berupa jingle iklan atau lagu pop yang kamu sendiri agak anti. Malah keterusan, lagunya kamu ulang-ulang terus. Seringnya sih bagian refnya, iya kan? Coba nyanyikan lagunya sampai selesai, supaya otakmu juga mengira lagunya sudah selesai. Jadi, bagian lagu tadi tidak akan mengusikmu lagi. Kalau kamu pusing, pegangan pada benda kokoh ya. Cara ini akan membantu otak memperkirakan posisi tubuh, sehingga rasa pusingmu akan reda. Agar interview pentingmu berjalan lancar, coba bayangkan kamu sudah lama mengenal si pewawancara. Bayangkan saat kalian saling memberi salam, berjabat tangan, dan ngobrol hangat. Dengan begini, kamu akan rileks sebelum datang ke acara penting itu. Misalnya saja, kamu ingin menyudahi suatu obrolan canggung tapi bingung menentukan waktu yang pas. Nah, setiap obrolan pasti punya jeda kan? Fase ini biasanya terjadi sebelum mereka beralih ke topik baru. Pada saat itulah, kamu bisa pergi dari situ. Mulailah dengan, sorry nih, atau sebelum berpamitan dan menjauh. Udah nggak tahan lagi nih, ngebosenin banget deh. Kamu perlu cepat-cepat menjauh dari pesta ini. Agar orang lain tidak mengajakmu ngobrol tanpa harus menyinggungnya, katakan kalau kamu perlu menelepon. Cara ini lebih ampuh daripada bilang kalau kamu mau mengambil makanan atau pergi ke toilet. Agar alasanmu lebih meyakinkan, berikan juga detailnya. Kamu ingin terkesan ramah dan mudah bergaul saat pesta? Gampang aja kok. Dekati seseorang, lalu ajukan sembarang pertanyaan. Misalnya, wah sepatumu bagus banget, beli di mana tuh? Nah, ini akan jadi awal obrolan yang pas. Karena kita suka kan menceritakan tentang diri sendiri?